Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammadi yang berisikan tentang informasi edukasi, kisah inspiratif dan tausiah agama. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang seorang bernama Muwafaq yang tinggal di negeri Syam. Memang sudah menabung untuk melaksanakan ibadah haji, tapi karena sesuatu dia tak jadi berangkat. Di waktu yang sama, seorang jamaah haji di tahun itu tertidur di Masjidil Haram. Di dalam mimpinya dia melihat dua malaikat sedang berbicara satu sama lain. Malaikat pertama bertanya, "Wahai malaikat, berapa jumlah jamaah haji tahun ini?" Malaikat kedua menjawab, "Jumlah jamaah haji tahun ini 300.000. Malaikat pertama bertanya lagi, "Berapa orang dari 300.000 yang amal ibadah hajinya tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Malaikat kedua menjawab, "Tidak ada satupun dari 300.000 yang haji tahun ini yang Allah terima ibadahnya." 300.000 jamaah haji, tidak ada satupun yang Allah terima ibadahnya. Tapi malaikat kedua mengatakan, ada gara-gara satu orang yang tak jadi berangkat haji tahun ini, gara-gara dia orang yang melaksanakan haji tahun ini diterima Allah Ta'ala. Akhirnya dijelaskan oleh malaikat kedua, orang ini bernama Muwafaq dan tinggal di negeri Syam. Terbangunlah jamaah haji yang tertidur kemudian menyelesaikan ibadah hajinya karena dia penasaran. Akhirnya dia pergi mencari orang yang bernama Muwafaq. Begitu tanya ke negeri Syam, ternyata Muwafaq ini seorang tukang sepatu. Akhirnya diberitahu di mana alamatnya oleh orang yang ada di sana. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Muwafaq membukakan pintu bertanya, "Ada apa tuan?" Orang yang datang bertanya, "Benarkah Anda bernama Muwafaq?" "Bolehkah saya masuk?" "Silakan." Karena sangat penasaran, orang ini bertanya, "Wahai Muwafaq, apa amalanmu sampai kau mendapatkan pahala yang begitu besar, yaitu pahala ibadah haji sementara kau tak berangkat haji?" Akhirnya Muwafaq menjelaskan, dia seorang tukang sepatu, menabung untuk berangkat haji tahun ini. Begitu dia mau berangkat, istrinya dalam keadaan hamil. Kemudian istrinya mencium aroma sup yang dimasak oleh tetangga sebelah rumahnya. Lalu istri mengatakan, "Wahai suamiku, aku sangat ingin mencicipi masakan tetangga walaupun hanya kuahnya saja." Kemudian Muwafaq pergi ke rumah tetangganya untuk meminta sedikit saja dari masakan yang dimasaknya. Apa kata tetangganya? "Maaf Muwafaq, makanan ini halal bagi kami tapi haram bagimu." Kenapa? Karena makanan ini kami masak setelah 3 hari tidak makan. Akhirnya aku pergi ke pasar, aku lihat ada bangkai keledai, aku ambil daging yang masih bisa dimasak, sekarang aku masak. Jadi kami memakan daging bangkai. Mendengar pernyataan ini, Muwafaq bergetar hatinya. Bagaimana mungkin dia akan pergi melaksanakan ibadah haji sementara ada tetangganya sebelah rumahnya yang kelaparan sampai makan daging bangkai. Dia pulang ke rumahnya, dia ambil uangnya, dia berikan kepada tetangganya yang membutuhkan. Lalu apa kata orang yang baru pulang haji tadi? Ternyata hajimu Muwafaq ada di rumah tetangga. Dia sudah berniat, sudah menabung akan berangkat, tapi lebih mementingkan tetangganya agar bisa makan ketimbang dia harus berangkat. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala dan ganjaran dari apa yang dilakukan Muwafaq sama seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Bahkan karena perbuatannya, jamaah haji yang tahun itu berangkat haji yang seharusnya tidak mendapatkan pahala, akhirnya Allah berikan pahala. Barangkali demikianlah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Hikmah yang terbesar
dari apa yang kita bahas. Teruskan kita menabung yang sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji, tapi jangan lupa tetap memperhatikan kondisi tetangga kita, karib kerabat kita yang barangkali karena pandemi ini berdampak kepada ekonomi mereka. Singkan lemah baju, bantu mereka. Mungkin walaupun sedikit menurut kita yang kita bantu untuk mereka, tapi bagi mereka sangat berharga. Karena itu jelas dalam Islam, jika ingin sempurna ibadah yang kita lakukan, harus memenuhi hablum minallah, kita kepada Allah dengan beribadah, dan hablum minannas, membantu sesama manusia agar keluar dari kesulitan yang mereka alami. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Semoga yang tahun ini tidak jadi berangkat, di tahun depan akan dimudahkan langkahnya sehingga dapat melaksanakan ibadah haji seperti yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.